yang ada di rumah, selamat pagi semuanya. Aduh, masih semangat gak untuk sekolah minggu? Tentunya masih semangat. Oke, pada pagi hari ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, Miss mau ajak anak-anak semua untuk berdoa dulu. Ayo kita berdoa, ambil sikap duduk yang baik, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang malam yang telah kami terima. Tuhan boleh bangunkan kami dalam tubuh yang sehat, hingga pagi ini kami boleh ada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Tolonglah kami Tuhan untuk kami boleh bersemangat memuji memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak yang ada di rumah, saat ini kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengakui bahwa kasih Yesus itu begitu indah dalam kehidupan kita. Bahkan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang, dan lebih indah dari bunga di taman. Mari anak-anak semuanya kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian kasih Yesus indah-indah, oh indah. Silakan duduk anak-anak yang ada di kasih Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, biar firman Tuhan hari ini boleh mengajarkan kita untuk kita boleh saling mengasihi sesama kita seperti Yesus yang mengasihi kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian yang mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Selamanya.
Halo, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk semua anak-anak sekolah Minggu. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi, siapkan hati yang baik, pendengaran yang baik untuk kita dengar firman-Nya juga dengan baik. Oke? Ya, bagus. Nah, cerita hari ini diambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Nanti anak-anak baca ya di rumah ya. Saya ulangi lagi, Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Di cerita ini Tuhan Yesus mengajarkan agar kita hidup saling mengasihi. Nah, ayo sekarang Pak Andes mau tanya, siapa anak-anak di sini yang suka menolong orang? Ayo angkat tangan. Yang suka menolong orang siapa? Oh ya, banyak ya. Anak-anak sekolah Minggu semuanya baik. Nah, coba sekarang ingat baik-baik. Dalam satu minggu ini, siapa saja yang pernah kita tolong? Atau orang lain siapa yang kita tolong? Mungkin saja dia itu orang tua kita, mungkin saja itu guru kita, atau bahkan orang yang sama sekali tidak kita kenal, atau bahkan orang lain yang kita memang tidak kenal. Nah, kira-kira apa sih tujuan anak-anak ketika menolong orang lain? Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 13 ayat 34 ya. Bunyinya seperti ini ya. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku yang telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Betul ya? Berarti perintah Tuhan adalah agar kita hidup saling mengasihi. Nah, sekarang anak-anak, kita boleh duduk dengan baik, dengarkan. Sekarang Pak Andreas mau menyampaikan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa ya. Yuk semuanya lipat tangan, kita tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan, kami siapkan hati untuk Engkau berbicara kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, dan biarlah firman itu yang terus mengajar hidup kami, agar hidup kami menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Semua katakan amin. Oke, sekarang baik-baik ya, kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Di suatu hari ada seseorang yang tinggal di Yerusalem. Dia akan melakukan perjalanan ke kota Yeriko. Halo anak-anak, saya hari ini bangun pagi-pagi, sudah makan mie. Saya hari ini akan melakukan perjalanan saya ke Yeriko. Anak-anak sudah pernah melakukan perjalanan? Tentu harus siap-siap kan, harus membawa bekal, membawa pakaian. Saya bawa apa ya? Nah, ini bekal saya. Dalamnya udah ada pakaian, makanan, semuanya ada di sini. Ada uang. Nanti saya juga akan melewati jalan yang berbahaya, jadi saya harus waspada. Kalau enggak, saya bisa dirampok. Saya sekarang akan melanjutkan perjalanan saya. Bye-bye. Di tengah perjalanan, orang itu menuju kota Yeriko. Wah, hari ini sangat cerah. Tetapi saya sedang memasuki kawasan yang berbahaya, yang terjadi banyak perampokan.
Saya harus waspada di sini. Akulah penguasa di tempat ini. Aku rampok yang ditakuti. Anak-anak takut gak sama aku? Tapi hari ini masih sepi. Aku lapar. Hari ini belum ada yang lewat. Semoga ada yang lewat. Pasti aku akan pukul dia. Aku sekarang mau sembunyi dulu ya. Anak-anak jangan kasih tahu di mana aku sembunyi ya. Aku sembunyi. Kelihatannya ada yang datang itu. Makananku hari ini dapat rezeki. Awas kau, ayo datang ke sini. Waduh, udah sampai di tempatnya nih. Saya harus waspada. Nanti dirampok aku. Mau kemana kamu? Jalannya cuma sini saja. Apa yang kau bawa itu? Serahkan, serahkan. Gak mau, Kalau jangan. tidak, aku akan pukul kamu. Ayo, Ini harta serahkan. saya. Serahkan. Jangan. Ayo, Jangan. serahkan. Gak mau. Sini. Gak mau. Aku pukul kamu, ha? Aduh. Pukul kamu. Aduh. Rasain Aduh. kamu. Biar tahu rasa kamu. Aduh. Aku pukul kamu. Hei, sekarang mampus kau. Aku sekarang sudah dapat hartamu. Bye-bye. Akulah rampok terkenal. Saat itu orang yang terkena rampok itu terluka dan hampir mati, dan dia berteriak minta tolong. Tolong. Tolong saya. Tolong. Pada suatu hari lewatlah seseorang dengan baju yang bersih. Dia melewati jalan itu. Dia adalah seorang imam. Wah, hari ini panas. Aku melewati jalan ini. Oh, siapa itu teriak-teriak minta tolong? Tolong. Ih, Tolong aku. aduh, bagaimana ya? Nanti najis. Aku nggak mau terkena darahnya. Imam itu hanya lewat. Dia hanya memperhatikan dari seberang jalan, dan kemudian dia berlalu begitu saja. Setelah imam itu lewat, maka datanglah seorang yang disebut orang Lewi. Siapa yang minta tolong ya? Tolong. Tolong saya. Anak-anak ada dengar suara minta tolong? Tolong. Aduh. Nanti tanganku kotor, bajuku kotor.
Jangan-jangan nanti dia mati. Jangan-jangan nanti aku kena darahnya. Aduh, sorry. Orang Lewi itu pun dia berjalan dari seberang jalan, memperhatikan, dan dia berlalu begitu saja. Tolong. Maka datanglah seorang Samaria melintasi jalan itu. Tolong. Waduh. Hei, Tolong. ada yang minta tolong. Tolong. Wah, kasihan sekali dia. Tolong. Kamu kenapa? Saya habis dirampok. Waduh, kamu tidak hati-hati. Jalan ini memang banyak perampok. Aduh, badanmu penuh darah. Wah, aku hapus dulu. Wah, ayo, aku antar ya. Ayo bangun. Ikut aku. Ayo. Sini. Wah, aku tolong kamu ya. Wah. Orang Samaria itu menolong orang yang dirampok. Dia mengangkatnya dan dia membersihkan luka-lukanya, mengikatnya dengan kain, lalu digendongnya dan dibawanya dengan keledainya untuk mencari seseorang yang bisa mengobati. Nah, anak-anak di rumah tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Nah, tentang seorang Samaria yang baik hati ya. Tadi ada imam yang lewat, ada orang Lewi yang lewat, tapi sayang, meskipun yang dirampok itu adalah orang sebangsanya sendiri, tetapi tidak mau menolong karena takut darah atau bahkan dianggapnya dia seperti mati. Kalau terkena tubuh, terkena pakaian, dia menyentuh, nanti dia menganggap dirinya kotor dan tidak layak untuk apa yang dia percaya. Kasihan dia ya. Tapi kita melihat ada seorang Samaria yang meskipun itu adalah musuh orang Yahudi, dia rela datang, mengangkat, mengobati, dan bahkan dia mengeluarkan uang, bahkan berpesan kepada orang yang mengobatinya itu, kalau ada yang kurang maka dia akan membayar penuh. Wah, orang yang ditolong oleh orang Samaria adalah orang yang tidak dia kenal, tetapi dia menolong, dia mengasihi dengan sepenuh hati. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan memanggil hidup kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak sekolah minggu, kita tugasnya bukan hanya beribadah di rumah Tuhan, tetapi kita juga mendengarkan firman Tuhan dan menghidupi firman itu, yaitu menjadi berkat. Salah satunya adalah mengasihi setiap orang. Mengasihi bukan kepada orang-orang yang hanya kita kenal, tetapi terkadang Tuhan perintahkan juga untuk kita mengasihi dan menolong orang yang mungkin kita juga tidak kenal. Untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi berkat atas mereka. Nah, sekarang anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, jangan lupa ya, kita menghidupi dan melakukan setiap firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita ya. Nah, sekarang kita akan membaca sekali lagi ayat hafalan kita di minggu ini. Ingat ya, mari kita baca sama-sama. Dari Yohanes 13 ayat 34, begini bunyinya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Karena Yesus
terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita harus mengasihi sesama kita. Ingat, ini perintah Tuhan. Mari kita kerjakan dengan sukacita untuk mengasihi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang anak-anak, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menceritakan tentang orang Samaria yang baik hati, di mana Engkau mengajar kami untuk hidup saling mengasihi. Kami mengerjakan kasih itu bukan hanya untuk orang-orang yang kami kenal, tetapi juga orang-orang yang tidak kami kenal. Tuhan, tolong mampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu ini. Meskipun kami masih anak-anak kecil, tapi biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan. Dan kami juga rindu untuk boleh dipakai Tuhan untuk mengasihi orang lain dan menjadi berkat. Tuhan berkati semua anak-anak sekolah minggu, dan biarlah kami boleh terus tetap taat mengikuti setiap ibadah sekolah minggu meskipun masih ibadah di rumah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Semua katakan amin. Iya, kita sudah selesai mendengar cerita firman Tuhan, selesai juga sekolah minggu pada hari ini. Ingat, siapkan hati kita juga untuk hari Minggu yang akan datang untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.